Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan di hari ini, mengikat perjanjian dengan Tuhan, hasilnya luar biasa. Saudaraku, di dalam Alkitab adalah contoh yang paling sempurna, teladan yang paling tepat untuk kita ikuti. Apa yang Alkitab ajarkan, tokoh-tokoh Alkitab sudah pernah lakukan, itu adalah teladan yang selengkap, teladan yang sempurna. Saudaraku, di dalam Alkitab ada seorang tokoh besar Alkitab, di mana dia punya inisiatif, saudaraku, yang lahir dari hatinya sendiri, lahir dari pemikirannya sendiri, untuk buat perjanjian dengan Tuhan. Amin. Untuk mengikat perjanjian dengan Allah kita, dengan Tuhan. Dan ketika dia mengikat janji dengan Tuhan, dan ketika janjinya dengan Tuhan dia tepati, hasilnya luar biasa. Saudaraku, kita akan melihat siapa tokoh Alkitab itu yang terdapat di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Mimpi Yakub di Betel. Saya baca. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudaraku, ajaib luar biasa Yakub ini, ketika dia berani mengikat perjanjian dengan Tuhan, ketika dia berani bernasar kepada Allah Bapa, dia bilang, kalau saya akan kembali ke rumah ayahku dengan selamat, Tuhan akan menyertai aku dalam perjalananku ini, aku tidak kekurangan makanan, roti untuk dimakan. Dia mengikat satu janji dengan Tuhan. Dan saudaraku, apa yang dialami oleh Yakub ini luar biasa. Bukan hanya roti untuk dimakan yang disediakan Tuhan kepada Yakub, saudaraku, tetapi Yakub diberkati berlimpah-limpah. Saudaraku, mengapa orang Kristen banyak yang belum diberkati? Saudaraku, mungkin orang Kristen masih takut berjanji sama Tuhan. Tetapi kami dalam pelayanan, kami selalu berkomitmen dengan Tuhan. Apa yang kami janjikan, kami harus tepati. Saudaraku, kami punya satu kesaksian. Waktu saya masih mengandung di anak nomor 5, sekitar bulan Juli, bulan Mei, Juni, kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sudah tidak lama lagi saya akan melahirkan, sekitar bulan Desember perkiraan dokter. Kami sangat membutuhkan kendaraan mobil karena kami sudah banyak anggota. Anak sudah mau ke-5, tambah kami suami istri 2, tidak muat lagi kalau kami harus naik motor, saudaraku. Jadi kami berjanji sama Tuhan. Kami mengikat perjanjian dengan Tuhan. Saudaraku, kami berdoa atau janji yang kami sampaikan kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, kalau engkau memberkati kami dengan mobil, sebelum anak nomor 5 ini lahir, mobil ini bukan cuma kami pakai sendiri, bukan cuma kami pakai saya, Bapak Gembal dan anak-anak kami, bukan untuk kami punya kepentingan, tetapi Tuhan, mobil ini selalu akan dipakai juga untuk pelayanan, untuk memberikan jemaat bisa menumpang, untuk terlibat dalam jemputan jemaat yang tidak punya kendaraan. Saudaraku, kami berdoa seperti itu. Kami berdoa, Tuhan, kalau boleh bulan-bulan Oktober atau bulan November
sebelum bulan Desember Tuhan kalau boleh sudah ada mobil ini. Karena sudah sangat mendesak. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ketika kami belajar mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan kami tidak saudaraku melalaikan janji itu saudaraku. Tuhan menjawab sebelum waktunya. Kami meminta Tuhan Oktober atau November. Tetapi Tuhan jawab mobil yang kami perlukan di bulan Agustus ya Bapak Gembala. Bulan Agustus saudaraku. Akhir bulan Agustus mobil yang baru Tuhan kirimkan bagi kami. Mobil Sigra saudaraku. Dan inilah cara Tuhan. Tuhan tidak melambat-lambat untuk mendengarkan doa kami, karena kami belajar berjanji dengan Tuhan. Kami ikat perjanjian dengan Tuhan dan kami menepati janji kami dengan Tuhan, saudaraku. Amin. Kalau kita jadi orang Kristen, banyak orang Kristen takut untuk berjanji karena memang ada keraguan di hati. Jangan-jangan saya tidak tepati. Karena memang banyak orang Kristen juga yang takut menepati janjinya dengan Tuhan. Saudaraku, kami banyak kali melihat ada jemaat yang kami layani saudaraku tidak diberkati oleh Tuhan. Usahanya biasa-biasa saja saudaraku. Tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Biasa-biasa saja saudaraku. Pekerjaan mereka biasa-biasa saja. Saya pelajari Tuhan, kenapa ya? Keluarga ini pekerjaan mereka biasa-biasa saja. Saudaraku, ternyata salah satu penyebab orang ini atau yang saya sebutkan tadi, jemaat yang kami layani walaupun tidak disebutkan namanya, mereka ternyata paling suka berjanji dengan Tuhan tetapi tidak menepati. Banyak kali Bapak Gembala, nanti ya saya yang akan ini, nanti saya ambil alih handle. Oh kalau untuk acara ini, makanan ini nanti saya yang siapkan. Saudaraku, pada harinya saya cek, mana yang orang ini janjikan untuk Tuhan. Acaranya sudah selesai saudaraku. Tidak ada yang dia janjikan itu yang dia tepati. Itu memang bahaya saudaraku. Berjanji dan tidak ditepati. Tetapi kalau kita berjanji sama Tuhan, kita ikat perjanjian dengan Tuhan, dan kita tepati perjanjian kita dengan Tuhan, hasilnya luar biasa. Amin saudaraku. Hasilnya ajaib saudaraku. Hasilnya dahsyat saudaraku. Karena apa? Faktor penentunya kita tepati. Simple ya saudaraku. Tepati saudaraku. Kalau kita tepati apa yang kita janjikan sama Tuhan, kita akan melihat hasilnya. Wow, luar biasa. Wow, keren. Yakub mengalami hal itu saudaraku. Bukan Tuhan yang berjanji sama dia, tetapi dia yang ikat perjanjian dengan Tuhan. Sebelum Tuhan berjanji kepadanya, dia sudah berkomitmen dulu dengan Tuhan. Saudaraku, banyak orang tunggu-tunggu berkat dari Tuhan. Amin. Kapan ya saya diberkati? Kapan bisnis saya naik? Kapan usaha saya naik ya Tuhan? Saya sudah lama jadi orang Kristen. Kapan? Kalau kita punya cara seperti itu, kita tunggu-tunggu saudaraku, saya yakin lambat kita akan melihat keberkatan dari Tuhan. Tetapi kalau kita berani berjanji, tetapi harus berkomitmen untuk menepati janji itu, saya yakin saudaraku, mungkin saudaraku nanti diberkati 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tetapi faktor yang mempercepat Allah memberkati saudaraku, karena kita berani berkomitmen berjanji sama Tuhan, dan benar-benar kita tepati janji kita dengan Tuhan. Yakub dia berjanji saudaraku di ayat pokok tadi yang kita baca di dalam kitab Kejadian 28. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Saudaraku, Yakub benar-benar pegang teguh ketika dia berjanji dengan Tuhan. Dan apa yang Tuhan buat? Ketika dia ada di rumah Laban, saudaraku, orang apa namanya itu?
menantunya ya. Apa itu? Kalau anak dengan mertuanya. Laban itu mertuanya, saudaraku. Ketika dia mengusahakan kambing, domba dari mertuanya, Tuhan berikan dia hikmat. Tuhan berikan dia kepintaran dari surga sehingga apa yang dia kerjakan itu bertambah-tambah. Berhasil Tuhan tambah-tambahkan, saudaraku. Berkat yang dia kerjakan, hasil dari jeripayanya bertambah-tambah sampai dia menjadi sangat kaya. Saudaraku, lihat di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal yang ke-30 ayat 43. Maka sangat bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Saudaraku, sebelum dia kembali ke rumah ayahnya, dia kan sudah bilang, kalau Tuhan memberkati saya hingga saya selamat kembali ke rumah ayahnya, saudaraku, dia akan, saudaraku, bernasar, berjanji dan menepati janji Tuhan, janjinya sama Tuhan, saudaraku. Dan saudaraku, ketika dia, saudaraku, yang saya katakan tadi lewat ayat 43, maka sangat bertambah-tambahlah harta Yakub. Saudaraku, sebelum Yakub kembali, saudaraku, ke rumah ayahnya, dia sudah diberkati oleh Tuhan. Pekerjaannya naik terus, saudaraku. Penghasilannya naik terus, bertambah bukan berkurang, saudaraku. Oleh karena apa? Tuhan tahu Yakub ini dapat dipercaya. Tuhan tahu janji Yakub itu, Tuhan tahu dia akan tepati, dia tidak akan ingkari. Saudaraku, bahkan Yakub yang ngomong sama Tuhan, saudaraku. Di ayat pokok tadi dia bilang, dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan selalu mempersembahkan 1/10 kepadamu. Saudaraku, hari ini banyak pendeta mulai takut-takut berbicara tentang persepuluhan. Karena banyak pengajar sesat yang keliru mengajarkan tentang 1/10. Tetapi saudaraku, saya mau belajar dari kisah Yakub. Mengapa dia diberkati dengan bertambah-tambah? Karena ternyata dia sudah janji sama Tuhan. Amin. Dia sudah janji dengan Tuhan loh. Tuhan tidak tuntut. Tuhan tidak bilang, Yakub, saya akan berkati kamu ya. Tetapi jangan lupa itu persepuluhan. Tidak. Tuhan tidak tuntut, tetapi dari dasar hati Yakub yang berjanji sama Tuhan, saudaraku. Bukan dengan keterpaksaan, bukan karena diperintah-perintah, saudaraku, tetapi karena Yakub tahu ini adalah hal yang menyenangkan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yakub berkata, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudaraku, ini Yakub yang punya inisiatif. Dia janji sama Tuhan, Tuhan, dari semua penghasilan saya tidak akan pernah lupa memberikan 1/10 untuk engkau. Walaupun memang saudaraku, hari ini banyak sekali pendeta-pendeta yang salah mempergunakan persepuluhan dari jemaat. Banyak yang hanya pakai santai-santai ya saudaraku, pakai untuk kepentingan pribadi. Tetapi harus ingat, ketika kita mau melihat berkat Allah, kita tidak usah pandang dari cara pandang orang-orang yang seperti itu. Lakukanlah dengan tulus hati. Nanti Tuhan yang akan berkati, saudaraku. Kami dalam pelayanan, kami tidak pernah tuntut jemaat. Kalau mereka tidak mau kasih persepuluhan, tidak apa-apa. Karena kami pun sampai hari ini bekerja keras, saudaraku. Kami pernah menjadi pemulung dan kami lakukan dengan sukacita. Kumpulkan dos, kumpulkan gen-gen, karena kami tidak mau menuntut jemaat memberi, nanti mereka merasa dibebani. Kami mau, saudaraku, kalau jemaat memberi karena mereka mengasihi Tuhan. Bukan karena tuntutan khotbah, bukan karena kami selalu sampaikan. Tetapi harus dari inisiatif mereka seperti Yakub. Inisiatif mereka. Jadi saudaraku, sampai saat ini kami menjadi pendeta yang masih bekerja. Maaf bicara saudaraku, karena kalau kami harus mengharapkan dari persembahan jemaat, kami mungkin saudaraku ya tidak bisa seperti hari ini.
Kami punya tanggung jawab untuk anak-anak kami yang Tuhan berkati dengan banyak anak. Jadi saudaraku, sampai hari ini anak kami yang nomor 3, dia bantu kami saudaraku berjualan bensin eceran. Jadi kakaknya yang pergi tap di pompa bensin, dan adiknya saudaraku yang nomor 3 ini, dia yang jualan di depan jalan raya. Karena sistem kami tidak mau memaksa jemaat untuk beri supaya dia berkati, tidak saudaraku. Tetapi Tuhan rindukan jemaat di akhir zaman ini seperti Yakub, tanpa disuruh-suruh saudaraku, amin. Tanpa Tuhan paksa-paksa, tetapi lahir dari hati nurani sendiri. Lahir dari ketulusan hati. Yakub dia yang bernasar sama Tuhan, bukan Tuhan yang suruh-suruh. Dia yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kalau kita berani ikat perjanjian dengan Tuhan, kita akan lihat, luar biasa ya, Tuhan berkati saya. Luar biasa ya, Tuhan tolong saya. Saudaraku, kami boleh dikata gembala yang tidak punya, belum melayani jemaat yang, ya di jemaat yang sudah kaya atau persembahan yang besar. Tetapi kami selalu bernasar sama Tuhan, Tuhan seluruh hidup kami mau berikan kepada Engkau. Kami tidak mau memperbanyak deposito kami, menabung untuk kepentingan kami, tidak Tuhan. Asal kami ada makanan, kami tidak kekurangan makanan di pastori, ada pakaian, anak-anak bisa sekolah, cukup. Tetapi kalau ada lebih daripada itu, kami mau persembahkan untuk Tuhan. Kami belajar bernasar seperti itu. Saudaraku, kami ada satu di tahun ini, di awal saudaraku, di bulan-bulan Februari, Tuhan menggerakkan kami saudaraku, ada ketika kami doa keliling, kami datang di satu perumahan yang sangat besar, perumahan yang bernama Anugerah Regency di Old Tekam. Perumahan itu sangat besar saudaraku, dan banyak rumah-rumah di sana. Kami berpikir Tuhan, di sini adalah ladang jiwa yang perlu diselamatkan. Dan kami bernasar sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau berkenan, kami diberikan berkat oleh Tuhan, kami akan mengambil satu tempat untuk kami pakai sebagai tempat beribadah. Bukan untuk kami mau pakai sebagai rumah pribadi, tidak Tuhan. Tempat ini Tuhan, kalau Tuhan berkati, kami akan pakai untuk tempat ibadah, sebagai rumah Tuhan. Jadi saudaraku, kami berdoa, kami cari di perumahan itu kan biasa ada yang tanahnya tidak sama saudaraku. Jadi ada yang mungkin di pojok, ada kelebihan. Dan puji Tuhan, Tuhan pertemukan kami dengan tanah, dengan rumah perumahan yang depannya itu dan sampingnya itu ada tanah kelebihan yang besar. Jadi bisa dipakai untuk beribadah. Dan ketika kami berjanji sama Tuhan, Tuhan berkati kami Tuhan. Walaupun keuangan kami minus, walaupun kami tidak punya penghasilan yang besar, tapi Tuhan kalau Engkau berkati rumah ini, tempat ini, tanah yang besar ini, kami mau pakai sebagai rumah Tuhan. Tidak kami mau pakai untuk kami punya rumah pribadi saudaraku. Bersenang-senang, oh ada rumah baru ya di perumahan, tidak. Tapi kami mau berikan untuk 100% bagi Tuhan. Walaupun saudaraku kami harus mencicil, mengkreditnya setiap bulan. Itu menjadi tanggung jawab kami, tidak apa-apa Tuhan. Yang penting nama Tuhan dimuliakan di sana. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan di lokasi yang baru. Dan puji Tuhan saudaraku, kami bernasar kepada Tuhan itu bulan Februari. Tanggal 2 Februari. Dan Tuhan jawab saudaraku janji kami dengan Tuhan. Ketika kami bernasar dengan Tuhan, bulan Maret saudaraku cuma 1 bulan lebih sedikit. Tanggal 21 Maret sudah siap untuk kami tempati. Tanggal 24 Maret kami buat ibadah pembukaan tempat ibadah yang baru. Dan puji Tuhan ada jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan kirim di tempat yang baru itu saudaraku. Saudaraku, memang saudaraku tidak gampang kalau kita mau berjanji sama Tuhan. Tidak gampang memang kalau kita mau bernasar dengan Tuhan dengan setulus hati kita. Tetapi dampaknya itu, manfaatnya itu, hasilnya itu besar dan luar biasa. Kita akan terheran-heran, kok bisa ya Tuhan? Saya juga sampai terheran-heran, kok bisa ya Tuhan? Kami gembala yang apa adanya. Kami adalah gembala yang bekerja keras. Kami saudaraku bahkan jujur saudaraku sampai saat ini, bulan Desember saat ini tanggal 19 Desember, hanya satu jemaat yang memberikan perpuluhan. Itu pun saudaraku ibu janda saudaraku. Itu pun kostor yang setia saudaraku. Satu jemaat yang memberikan ibu janda saudaraku. Dengan pekerjaan yang apa adanya. Tetapi dia setia setiap bulan, saudara bayangkan. Perpuluhan yang kami terima cuma 200.000 setiap bulan.
Saudara bisa bayangkan kami anak banyak. Kebutuhan anak 6, kebutuhan setiap hari kami banyak. Bagaimana mungkin kami bisa mengkredit rumah untuk pakai sebagai tempat ibadah? Saudara bisa bayangkan seperti itu. Jemaat kami saudaraku belum sampai 100 orang sampai saat ini. Masih jemaat yang kecil. Belum semua tahu melihat gembalanya. Tetapi kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bagaimana saja atau bagaimanapun model jemaat yang Engkau kirim untuk kami layani dengan ikhlas. Walaupun mereka harus dibina seperti bayi-bayi rohani, seperti anak-anak rohani yang banyak kali belum tahu melakukan firman Tuhan, kami tetap bersyukur. Karena itu jiwa yang Tuhan kirim untuk kami layani. Tetapi secara manusia mustahil kalau pelayanan GBI Pondok Daud akan bertambah. Karena apa? Lihat dari ekonomi jemaat tidak bisa menunjang pelayanan. Jangankan menunjang pelayanan, menunjang kebutuhan kami untuk makan minum pun tidak cukup. Sebab itu saya bilang, Tuhan sampai saat ini kami masih bekerja keras. Anak kami bantu jualan bensin. Kami saudaraku tidak gengsi-gengsi. Bekerja saudaraku, kami tidak mau jadi hamba Tuhan minta-minta, hamba Tuhan proposal. Lebih baik kami mengemis kepada Tuhan daripada kami harus minta sama jemaat. Itu prinsip kami. Kami mau jadi seperti pribadi Yakub, saudaraku, yang belajar mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dia yang buat janji sama Tuhan. Saudaraku, anak-anak kami sudah janjikan sama Tuhan. Kami sudah nasarkan sama Tuhan sebelum mereka lahir. Kami sudah mengikat janji dengan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkati kandungan hambamu, memberkati dengan berapa saja anak yang Kau berikan, kami mau persembahkan untuk Engkau. Panggil mereka Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dan saudaraku, Tuhan berkati dengan 5 orang anak laki-laki, 1 perempuan saja. Karena Tuhan tahu pekerjaan Tuhan itu besar, membutuhkan tenaga-tenaga. Sebab itu sayang sekali kalau ada banyak lulusan teologi ya, lulusan sekolah Alkitab yang meninggalkan pekerjaan Tuhan karena takut tidak ada apa-apa. Karena takut yang dilayani cuma 1 keluarga. Karena merasa tidak mampu, oh yang saya layani cuma berapa orang. Nanti saya tidak akan hidup, nanti saya tidak akan sejahtera. Saudara, kami sudah mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi. Justru di masa kekeringan, kami boleh melihat Tuhan berkati. Di masa COVID, Tuhan berkati. Di masa kekeringan, di masa kesulitan, justru di masa-masa seperti itu Tuhan menyatakan mujizatnya. Karena apa? Kami tidak takut-takut bernasar dengan Tuhan. Kami tidak takut-takut mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan apa yang kami janjikan, kami selalu tepati. Saudaraku, kami jemput jemaat, kami tidak minta-minta bensin di jemaat. Bensin pun harus kami gembala yang siapkan, saudaraku, untuk jemput jemaat. Sopir yang menjemput anak kami sendiri, kami tidak minta-minta, kasih uang minum ya, kasihan dia jemput, pulang pergi masih pagi sudah jalan, sudah sore baru pulang antar jemaat. Siapkan makan ya, siapkan minum ya, tidak saudaraku. Tetapi kami belajar melayani dengan tulus sebagai hamba, saudaraku. Berikan diri sebagai hamba, karena kami percaya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Dan Tuhan yang akan mengadakan segala kebutuhan kami. Saudaraku, Yakub, dan lihat apa yang terjadi di sini, saudaraku. Kita akan baca ayat yang terakhir, Kejadian 31 ayat 13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, di mana engkau bernasar kepadaku. Ini saudaraku, ketika Yakub sudah diberkati, malaikat datang kepadanya dan berfirman, saudaraku. Tuhan datang kepadanya dan berfirman, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri, ke sanak saudaramu. Saudaraku, ketika Tuhan sudah memberkati Yakub, Tuhan datang kembali kepada Yakub. Tuhan bilang, sekarang pergilah ke rumah ayahmu. Engkau sudah diberkati. Yakub sudah sukses, amin saudaraku. Yakub sudah melimpah-limpah. Yakub sudah tidak kekurangan. Bahkan saudaraku, dia membawa pulang harta yang besar yang melimpah-limpah. Orang Kristen kenapa tidak diberkati? Karena saudaraku takut berjanji sama Tuhan. Karena ketika diberkati tidak tahu melihat pekerjaan Tuhan. Ketika melihat saudaraku, memberi dengan Tuhan banyak pikir-pikir, langsung berasumsi negatif, saudaraku. Ketika pendeta berkhotbah tentang memberi, yang ada di otaknya asumsi negatif. Nanti kalau saya beri pendeta yang akan kaya. Nanti kalau saya kasih perpuluhan,
negatif yang muncul. Kan itu perpuluhan cuma di Taurat. Sudah dia mulai pakai asumsi negatif di otaknya. Orang yang banyak berpikiran negatif tentang Alkitab, saya percaya tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Usahanya tidak akan pernah diberkati karena kami banyak kali melihat saudaraku. Jemaat-jemaat yang banyak saudaraku negatif-negatif ketika disampaikan firman Tuhan dalam hal memberi. Tidak akan diberkati. Saudaraku, ini sudah janji firman Tuhan. Walaupun memang saya bilang mungkin banyak ya hamba-hamba Tuhan yang salah mempergunakan persepuluhan. Tetapi saudaraku, masih banyak hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan saudaraku. Di desa-desa sana yang perlu dilihat, lihatlah saudaraku. Banyak hamba-hamba Tuhan yang di pegunungan-pegunungan, di tempat-tempat terpencil. Lihat keberadaan mereka saudaraku. Kalau engkau diberkati, kalau kita berasumsi yang negatif, hidup kita tidak akan melihat berkat Tuhan. Tetapi coba saudara perhatikan, punya hati Kristus, banyak sekali orang-orang di pegunungan, di pedesaan, hamba-hamba Tuhan dalam keadaan kekurangan. Tolong mereka, bantu mereka. Saudaraku, kami bernasar dengan Tuhan. Tuhan, kalau engkau berkati kami akan memberkati hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Dan kami belajar mempraktekkan. Di saat kami kekurangan saudaraku, Tuhan bilang, kamu harus berkati ibu ini. Berikan dia 1 juta. Saudaraku, Tuhan suruh 1 juta di saat itu saudaraku, kami tidak ada uang. Minus saudaraku. Saya bilang, Tuhan ini memang luar biasa ya. Tuhan suruh di saat kami tidak ada uang. Kasih sama hamba Tuhan itu. Kalau kami mau protes bisa saudaraku. Tuhan, tolong lihat kami juga Tuhan butuh Tuhan. Kami juga Tuhan kekurangan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, saya yakin ada berkat yang besar. Tuhan yang sementara menguji hati kami. Tuhan yang menguji keikhlasan dan batin kami. Saudaraku, walaupun kami belum bayar setoran, setiap bulan kami belum bayar ini, harus masih ini saudaraku. Banyak saudaraku, tetapi kami lakukan. Kami bawa berkat itu kepada hamba Tuhan ini. Karena kami sudah bernasar, kalau kami diberkati kami akan memberi. Tetapi Tuhan tuntut di saat kami belum diberkati saudaraku dengan berkat yang besar. Tuhan tes di saat kami belum ada hasil apa-apa saudaraku. Di saat kami dalam keadaan seperti ini. Tetapi kami belajar memberi dengan sukacita. Tuhan, walaupun kami kosong, tetapi kami belajar berikan apa yang Tuhan mau. Saudaraku, memberi itu memang butuh pengorbanan hati. Memberi itu butuh hati yang memang tulus. Memberi itu memang butuh hati yang mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, berat saudaraku untuk memberi. Kami belajar praktekkan di saat kami tidak ada apa-apa. Kalau Tuhan yang bilang, kasih, saya bilang, Tuhan, ini sudah mau bayar ansuran Tuhan. Sudah mau jatuh tempo, Tuhan bilang, kasih sama orang itu. Saudaraku, memang Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Tetapi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, selalu dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata, Mazmur berkata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Tidak sangka ya, dapat berkat yang wow, spektakuler, besar. Karena apa? Sudah menabur dengan mencucurkan air mata. Tidak gampang menabur di saat mencucurkan air mata. Berarti menabur di saat kesusahan, di saat kekeringan, di saat tidak ada apa-apa. Tetapi justru di saat itu saudaraku, taburan kita sangat menyentuh hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun pekerjaan saudara sekalian, doa kami, berkat Allah biarlah menjadi bagian saudara. Hati saudara diterangi oleh Roh Kudus, pikiran saudara diterangi oleh Roh Kudus, supaya saudara mengerti firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan sehingga hidup kita, hidup yang diberkati. Karena Tuhan mau orang Kristen juga menjadi kaya. Sehingga dia dapat memberkati pekerjaan Tuhan. Dia dapat melihat pekerjaan Tuhan. Siapa lagi akan melihat pekerjaan Tuhan kalau bukan saya dan saudara, amin. Tuhan rindu kita diberkati menjadi konglomerat secara rohani. Rohani kita kuat, rohani kita, iman kita kuat. Dan kita menjadi konglomerat secara jasmani yang bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Melihat orang-orang yang lemah, itu ada di tanggung jawab kita. Kita punya hati Kristus, punya pikiran Kristus, hati yang punya belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang sudah like, subscribe, nonton sampai habis firman Tuhan, yang selalu membagikan, berkomentar. Doa kami, apapun pergumulan saudara, mungkin saat ini kita sementara terjepit dengan masalah keuangan. Doa saya, doa kami,
Tuhan yang akan membuka jalan, membuka pintu berkat dalam setiap pergumulan kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang